Anda kembali bersama kami di Line Talk masih membahas mengenai percepatan pembangunan transportasi LRT di Kota Jakarta. Betul. Bersama Mas Tori. Mas Tori, kalau berbicara mengenai pembangunan moda transportasi seperti LRT ini, seberapa urgensi untuk pembangunan transportasi sejenis ini untuk Jakarta? Artinya bahwa kita kan kayaknya pemerintah ada beberapa rencana atau plan untuk pembangunan moda transportasi dengan beragam jenis. Apakah kemudian sebenarnya bisa dulu di-cover dengan moda transportasi lain, ataukah memang LRT ini juga sudah perlu dibuat di Jakarta? Jadi gini, tadi sudah saya disampaikan bahwa kondisi chaosnya kemacetan di Jakarta itu solusinya tidak bisa hanya satu sistem. Jadi harus dikeroyok semua sistem. Yang bisa dikerjakan. Idealnya kalau kita ingin urban ya seperti catching up dengan urban internasional di global, sebagai kota global gitu, kita berbasis subway misalnya ya. Tapi itu kan mahal sekali. Makanya yang bisa dilaksanakan sekarang LRT. Yang penting itu sebetulnya adalah bukan sistemnya apa, Mbak, ya. Yang penting adalah integrasinya dan kualitas layanannya, ya kan? Mau busway kalau kemudian layanannya sekelas MRT-nya Singapura juga orang akan pakai, gitu kan? Nah, ini yang kemudian menjadi PR, ya. DKI itu punya SPM, standar pelayanan minimum baru untuk busway. Itu pun belum tiap hari kita lihat hasilnya. Jadi kalau urgennya itu, ini sudah nggak urgent lagi, Pak. Jadi kalau istilahnya kita itu didiagnosa sakit jantungnya itu 20 tahun yang lalu, baru sekarang ini mau tindakan gitu. Oke. Mas Tori, PR berikutnya adalah bagaimana membuat masyarakat Jakarta mau untuk menggunakan moda transportasi umum gitu ya. Kalau bicara soal tarif kayaknya udah murah banget. Transjakarta aja 3.500. Kemudian kalau komuter lain itu 2.000 rupiah per 5 stasiun. Itu murah sekali. Namun kalau dilihat dari excitementnya warga Jakarta kayaknya masih belum banyak yang memanfaatkan moda transportasi umum. Jadi apa yang harus dilakukan? Murah pun nggak dilihat banyak oleh masyarakat gitu. Jadi ini ada anekdot ya teman saya. Dia orang bule, Jakarta kok nggak pernah mau jalan, padahal kan cuma walking distance gitu ya, nggak mau naik angkutan umum. Terus kemudian teman yang lain bilang ke saya, siapa bilang orang Jakarta nggak mau jalan, nggak mau naik angkot? Orang Jakarta itu kalau ke Eropa, ke Singapura, ke Hong Kong, pasti selalu jalan kaki berjam-jam dan naik angkutan umum. Jadi itu nah, apa yang kita bisa ambil ya dari situ? Artinya kalau kemudian ketika keluar rumah, orang itu udah tahu sejak awal dari rumahnya bahwa saya mau naik angkot dari manapun dan kemanapun itu kualitasnya sama, saya pasti akan naik angkot. Begitu. Artinya secara kualitas memang belum memadai masih gitu jauh, ya untuk transportasi umum. Dan angkutan umum itu tidak belajar dari busway ya. Busway itu tidak hanya bikin halte dan punya bis. Karena setelah layanan angkutan itu kan tidak door to door. Masih ada first and last miles kalau istilah transportasinya. Nah, itu yang harus diopenin. Trotoarnya bolong atau enggak, ketabrak motor apa enggak. Diopeni itu artinya diperiksa. Oh iya, sorry. Dikerjain, maksudnya diperbaiki gitu ya. Kita misalnya di depan sini, ini PU melakukan perbaikan trotoar begitu, tetap ada tile pengarah untuk difabel gitu. Tapi di ujungnya langsung masuk bolongan gorong-gorong gitu. Nah, ini nggak bikin orang mau naik, mau jalan kaki gitu. Ini yang PR besarnya ada di sana. Berarti apapun moda transportasinya sebenarnya kalau dari segi kenyamanan itu sendiri tidak diperhitungkan, maka akan sama saja kemudian. Kenyamanan dan integrasi sebetulnya. Kalau setiap moda transportasi nyaman lah ya, banyak ya mungkin akan menuju ke sana. Tapi kalau tidak terintegrasi ya buat apa gitu. Jadi sekarang masalah tarif ya, tentu saja pemerintah harus ada keberpihakan ya, karena semua orang harus naik. Tetapi yang paling penting adalah ada keputusan politik dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran agar angkutan umum itu punya kualitas yang baik sehingga orang kaya mau naik angkot.
Salah satu ukurannya itu, itu ya? kualitas Iya. yang Anda maksud itu seperti apa Mas? Karena kalau kita tahu bahwa busway juga sebenarnya pada awalnya itu sangat nyaman begitu. iya. Tapi mungkin sekarang entah karena banyak yang berdesak-desakan. Karena saya juga pernah merasakannya Iya, berada di dalam busway dan itu banyak sekali penumpang di dalamnya. Jadi awal-awal waktu koridor 1 dibuka, koridor 6 dibuka gitu, orang-orang yang kerja di Sudirman Tamrin dan di Kuningan mereka menggunakan, oke saya taruh mobil aja di Ragunan. Tapi begitu kemudian bisnya mogok-mogokan, kemudian Sering nunggunya juga terbakar. lama. Mbaknya yang bilang ya. Loh itu fakta loh Mas. Iya, iya. Kami memberitakan Lah soalnya. ya, bener kan kayak gitu. Jadi tidak ada kepastian. Ketika kita keluar rumah atau bangun tidur itu nggak ada kepastian. Beda kalau naik motor kan. Oh iya, Keluar sudah tahu keluar ya ruang bagaimana tamu, suasananya. keluar kamar di ruang tamu udah ada motor. Mau macet sejam setidaknya kita tahu akan macet sejam gitu Iya. ya. Artinya kan saya sudah harus nunggu membayangkan sesuatu yang nggak kemacetan pasti. apa yang akan saya rasakan ketika macet di dalam mobil. Oke. Ya kan? Tapi kalau di busway kan kita nggak pernah tahu. Oke, willingness untuk menjaga kualitas lah ya. Kan tadi dibilang bahwa awalnya dibuat sangat baik gitu, namun kesini-kesini enggak gitu, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk naik alat transportasi umum. Anda melihatnya seperti apa? Saya melihatnya ini memang PR yang besar, Mas. Kita itu mewarisi suatu sistem angkutan umum yang memang sudah ketinggalan zaman. Jadi bayangkan pemerintah itu mengeluarkan izin angkutan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan layanan. Ya. Jadi hanya buat saja gitu. Ya, jadi masih punya bis, mesti mau bayar kan, mau bayar izin, ya udah dibayar izinnya gitu. Ada lulus akhirnya ada gitu. Tapi layanan itu tidak menjadi suatu concern atau capaian dari kinerja birokrat pemerintah gitu. Oke, itu kelemahannya di sini. Itu ya, dan Mas? itu sudah bertahun-tahun, nggak mungkin kan inersia yang sudah berpuluhan tahun, puluhan tahun malahan ya, bisa kemudian dibalikkan sedemikian rupa. Oke. Itu kan mulainya dari Pak Sutioso kan, apalagi Pak Sutioso dan gubernur yang dulu itu kan ya dari birokrat juga kan. Beda kalau yang sekarang kan langsung jeblak gitu. Oke, baik, kita kembali membahas mengenai pembangunan LRT ini sendiri, Mas. Kalau Anda melihatnya sejauh ini kesiapan yang mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah terkait mungkin dari segi anggaran sendiri, bagaimana? Apakah memang sebenarnya untuk dari segi anggaran juga pemerintah provinsi dan juga pihak-pihak terkait yang akan mengelola ini sudah siap dengan anggaran tersebut? Oke, ini yang kita bahas LRT Jakarta ya, Iya, bukan yang Adikarya ya. Iya. Kalau yang Jakarta sebetulnya pembiayaan itu kan bisa ada yang namanya financial engineering. Jadi kalau Anda tuh butuhnya 10 triliun, sudah tidak zamanannya lagi harus Anda di atas meja itu harus ada 10 triliun. Ada pembiayaan yang bisa kemudian dipakai oleh pemerintah daerah untuk membiayai secara multi years gitu. Nah, ini yang perlu di-exercise ke depan karena apa? Tadi untuk memenuhi biar orang Jakarta mau jalan dan naik angkot kayak yang di Singapura, PR-nya itu tidak hanya bangun LRT, bangun busway, bangun MRT. Tapi daerah kawasan sekitarnya. Pedestriannya dibenerin, kemudian aksesnya ke gedung-gedung juga dibenerin, itu kemudian integrasinya, ini dan kemudian kualitasnya, standar kualitasnya Secara juga roadmap, dijaga. Mas Tori, Anda punya data atau tidak dari mungkin hasil komunikasi Anda dengan Pemprov terkait dengan keberadaan dari moda transportasi umum yang terintegrasi. Mungkin atau tidak masalah-masalah tadi yang kita sebutkan. Jumlah moda transportasinya saja yang banyak tapi tidak terintegrasi. Dari roadmapnya yang mungkin Anda ketahui, mungkin apa enggak kita kemudian punya alat transportasi yang terintegrasi semuanya dan sangat baik pengennya gitu. Wiki gratis ya. Terintegratis dan Keluar deh kata terintegrasi. gratisnya. Pada saat ini mau bilang integrasi. Ya, oke, integrasi itu kan ada 3. Pertama integrasi fisik yang paling gampang. Stasiunnya deketan antara Sudirman, stasiun busway sama yang stasiun kereta di Sudirman itu sama dekat gitu. Bisa seperti itu. Kemudian integrasi terhadap pelayanan. Jadi kalau saya berhenti di Manggarai, saya jalan ke terminal busway di Manggarai, pasti ada angkot busway yang bisa mengangkut saya gitu. Yang ketiga adalah integrasi tarif. Ya, tarif. Jadi satu kartu untuk semuanya. Nah, kalau ditanya masalah master plan,
Indonesia tuh paling jago bikin master plan, Mas. Oke. Jadi tinggal pelaksanaannya saja. Oke. Ya kayak kemarin Manggarai dibangun lagi kan terminal bisnya itu di depan Pasaraya. Dia mau nyambung aja ya jembatan penyeberangan orangnya itu dari Manggarai langsung ke dalam stasiun. Itu PT KAI-nya dulu nggak mau. Oke. Jadi kemudian yang busway yang di Gambir, pengennya itu yang gerbang di depan Gambir dibuka biar orang bisa aksesnya. betul. Itu pun juga susah. Karena apa? Karena memang banyak sekali yang kewenangannya itu tersebar di mana-mana. Nah ini yang saya looking forward dengan adanya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek bisa kemudian yang kayak gitu itu bisa diberesin lah. Iya, Gitu. benar. Oke, siap. Mas Tori, kita akan jeda. Sejenak kami akan segera kembali.